Terkadang yang gede-gede itu bikin kita senang banget. Gede viewsnya, gede cuannya. Tapi kalau yang gede ini menurut riset admin, video di channel ini yang rame ya yang gini-gini semua cuy. Ya walaupun dolar kuning sih. Cuma karena kendala views admin makin buruk ya kan. Kayaknya ini perlu kita bahas. Iya kan. Jadi bayangin kalian punya teman masa kecil yang dulu dia triplek banget. Sekarang udah gede. Padahal dia aja gak kuat nampung cuy. So judul manganya Oreno Osana Jimmy gede banget. Jadi suatu ketika ada di saat awal-awal semua ini lagi masuk sekolah SMA. MC kita sebut aja Toji, dia sedang mikirin teman masa kecilnya. Dan gak selang lama, ia bertemu teman masa kecilnya yang dulu, namanya Ririsa. Ya admin shock, kalian shock, MC kita juga gak kalah shocknya. Awalnya si Toji ngeraguin kalau itu adalah Ririsa, tapi setelah dikonfirmasi itu beneran dia. Gimana gak lupa cuy, orang dulu Ririsa ini tomboy banget, serta karena mereka terlalu deket, akhirnya banyak rumor di antara mereka berdua yang ngebuat hubungan di antara mereka ini sedikit renggang cuy. Di sini Ririsa ngajak ngobrol Toji cuy, cuma umumnya cowok ya kan, ia malah ngelamun ngeliatin ambisinya. Dengan spontan Toji bilang kalau Ririsa ini banyak berubahnya. Namun secara gamblang Ririsa malah nunjukin opainya yang ukurannya udah gak masuk akal itu coy. Padahal si Toji udah nahan banget buat gak bahas itu di depannya si Ririsa. Ya sebenarnya Ririsa ini tahu coy, gak hanya Ririsa sih, sebenarnya semua cewek di luar sana itu ngerasa kalau cowok sedang ngeliatin opainya. Makanya kalian tolong matanya dikondisikan cuy. Cuma Ririsa bilang kalau dia ini udah terbiasa karena hal itu. Melihat Ririsa harus beradaptasi dengan penampilannya, Toji ngerasa kalau Ririsa ini pasti kerepotan banget dengan itu semua. Lalu si Ririsa ini bilang kalau ukuran opainya sekarang hingga S cup. S cup, bentar. Ukuran bra paling besar, cup berapa? K, di sini terbesar K, KLMNOPQRS. Dan ya gua shock, kalian shock, si MC juga nggak kalah shock ya. Akhirnya kini mereka masuk kelas dan bertepatan kalau Toji dan Ririsa ini satu kelas barengan coy. Yang bener aja kalau perhatian seisi kelas langsung tertuju sama si maskot kita kali ini. Ada yang penasaran, ada yang nafsu, dan ada yang iri juga. Saat giliran Ririsa yang perkenalkan diri seperti umumnya, dan ia bilang kalau ukuran tubuh mungkin berbeda, namun semoga kita bisa akur nantinya. Dan saat Ririsa ingin duduk lagi, aset besar Ririsa nyenggol mejanya sehingga meja itu terpental cuy. Lu bisa bayangin di dunia nyata gak sih? Pasti lucu banget anjir. Ya karena hal itu semua jadi sedikit canggung di sana. Rumor tentang Ririsa langsung menyebar ke seluruh sekolah. Selayaknya cowok-cowok, ia dibicarain dan lucunya mereka nambahin gini cuy. Terus katanya saking gedenya mejanya patah gara-gara keberatan. Gini, lu bayangin meja patah karena tete aja. Kebetulan didengar oleh Toji yang ia juga ikutan kesel gitu. Karena ya ia tahu kalau Ririsa pasti kesulitan dengan tubuhnya. Lalu Ririsa menyapanya dari belakang cuy. Ia bertanya kalau muka Toji barusan serem banget. Apa yang sedang terjadi? Toji bilang kalau itu bukan apa-apa. Dan mereka lanjut ngobrol sembari berjalan ke kelas bareng. Di sini kita dikasih tahu cuy kalau Ririsa dan Toji masih bertetanggaan. Alhasil mereka berdua ini bakal berangkat dan pulang di kereta yang sama nantinya. Hal itu membuat Ririsa seneng cuy. Ya walaupun mereka tetanggaan ternyata aneh banget kalau kita jarang ketemu. Dan dipikir-pikir, Toji, kau makin besar. Ucap Ririsa dikarenakan tinggi Toji melebihi dirinya saat ini. Ya padahal Ririsa juga termasuk perempuan yang tinggi juga saat itu coy. Toji juga bilang kalau soal berenang mungkin sekarang aku bisa menandingimu. Tidak seperti di masa kecil dulu. Dulu sebenarnya Ririsa punya julukan lumba-lumba. Ia berenang lebih cepat dan kelihatan menikmati itu daripada siapapun cuy. Dan Toji sebenarnya kaget kalau Ririsa sekarang udah berhenti berenang. Setelah itu Ririsa bilang, Toji, jika kau tidak keberatan, ada hal yang ingin ku mintai, tolong kepadamu. Namun belum Ririsa bilang sesuatu, ia dipanggil teman-temannya. Singkatnya, saat di kelas salah satu teman Ririsa bilang kalau para cowok jangan mencuri pandang kepada si Ririsa. Termasuk gua, kalian, dan MC kita. Ya kita para cowok juga kenal lah cuy. Ya padahal sebenarnya semua cewek itu juga sama aja. Mereka malah bermain dengan aset Ririsa di sana.
Di sini mereka bertanya apakah Risa nggak kerepotan jika di kereta digangguin oleh orang mesum nantinya. Namun jawaban Risa kalau ia sebenarnya lebih terganggu dengan situasi saat ini. Dan salah satu temannya bilang untuk menyuruh Risa ini gabung dengan klubnya cuy, agar Risa bisa mereka lindungi nantinya. Namun Risa bilang kalau itu sangat berlebihan, ditambah lagi kalian juga sesama wanita. Toji mendengar itu semua jadi kepikiran yang dulu bahwa Risa pernah ingin menjadi cowok cuy, karena jadi cewek itu sangat merepotkan. Dan yang sekarang mungkin Risa nggak mungkin bilang seperti itu lagi, karena masalah Risa sedikit berbeda saat ini. Jika cerita mereka gini udah pulang dan Risa pulang bareng si Toji. Saat di kereta, Toji melihat Risa sebenarnya sangat kesulitan sih. Ya walaupun Risa dimanapun pasti kesulitan gitu. Namun Toji menyadari sesuatu kalau Risa sedang ditempelin om-om yang mesum cuy. Melihat itu semua, Toji marah besar. Ia meminta orang tersebut untuk turun dari kereta. Awalnya orang tersebut gak mengakuinya. Ia sempat menanyakan bukti dan orang tersebut menuduh kalau Toji dan Risa ini bekerja sama. Lagian dengan aset sebesar itu, mana mungkin orang tidak ingin menyentuhnya. Benar itu, Toji marah. Namun Risa udah siap dengan kuda-kudanya. Namun bukannya bogeman yang sampai ke muka orang tersebut. Malah opai Risa ini yang nyampe duluan cuy. Kedengarannya enak ya kan ketimpa opai. Namun kalau opainya matahin meja, kalian yakin? Dan akhirnya mereka berdua ini memilih untuk kabur. Singkatnya mereka udah sampai di sekolah dan Toji bertanya ke Risa kenapa kau melakukan itu semua. Yaitu jurus opai yang sebelumnya. Di sini Risa ngejelasin kalau asetnya ini beratnya 11 kilo cuy. Bayangin, 11 kilo cuy. Pantes banget ngedemek ya kan. Dan Risa bilang kalau mereka itu ngelapor ke petugas pasti ia akan telat ke sekolah nantinya. Dan ia nggak ingin itu terjadi karena ini adalah masa SMA yang ia impikan. Ia nggak suka telat tiap hari hanya karena orang cabul. Ditambah lagi orang tersebut pasti terus bermunculan nantinya. Mendengar itu Toji sedikit frustasi mendengar apa yang dialami Risa pasti berat banget bagi dia. Semasa SMP ia memilih untuk sekolah di swasta. Itu agak jauh dan pastinya ia berangkat dengan kereta. Semenjak itu opainya terus membesar dan selalu bertambah setiap harinya. Dan orang cabul juga semakin bertambah mengelilingi dirinya. Oleh karena itu, ia latihan fisik agar gak kalah sama orang cabul di luar sana. Namun Toji bilang kalau melawan orang seperti itu sangat berbahaya. Ia gak tahu apa yang orang-orang itu rencanakan. Sebenarnya Toji gak masalah kalau dirinya kenapa-napa, namun ia gak ingin kalau itu terjadi sama si Risa cuy. Dan sebagai teman masa kecil, Toji gak ingin Risa dilecehin dengan orang yang gak bertanggung jawab di sana. Mendengar itu, Risa ngerasa kalau Toji dari dulu gak pernah berubah. Dan ngomong-ngomong, Toji, apakah kau mau memegang opaiku? Iya cuy, gua, kalian, dan juga si MC pastinya mau. Namun MC kita yang bodoh ini bilang kalau dia itu nggak akan memegang benda sebesar itu. Risa bertanya kenapa, padahal semua lelaki dan perempuan ingin memegangnya. Dan Toji ngeles kalau sebenarnya ia tertariknya sama paha si Risa. Dan perihal opai, Toji bilang kalau dia itu hanya khawatir karena benda sebesar itu pasti sangatlah sulit. Oleh karena itu, karena kau lebih suka kakiku, aku memiliki sebuah permintaan. Aku ingin kau menjadi pengawal pribadiku, ucap Risa kepada si Toji. Toji menjadi bodyguard, sepertinya bakal seru cuy. Untuk manganya karena berbahaya, admin udahin sampai di sini dulu. Di sini admin gak ada niatan buat lanjutin manganya, cuma kalau kalian bener-bener banyak yang minta, inget ya, banyak yang minta baru admin lanjutin. Dikarenakan sebenarnya admin bikin video ini dalam rangka menarik kalian-kalian ini agar bisa nonton video admin lagi. Jadi ramein videonya agar admin gak sering-sering bikin ginian. Masih kebayang anjir opai matahin meja. Jadi ya hype videonya, kalau dapat hype yang banyak banget bisa admin pertimbangin buat bikin lanjutan videonya. Jangan lupa subscribe juga agar gak ketinggalan lanjutan dari videonya. So, gue Ramstako. Thank you.